Halo Mama semuanya, apa kabar? Nah ini saya sebenarnya pengen nge-stitch, tapi videonya karena banyak banget yang stitch, tapi saya akan bahas versi saya sendiri, versi yang saya cari-cari, yaitu yang sekarang lagi rame, yaitu tentang rahim copot ya. Apakah bisa rahim copot? Mungkin para mam di sini sudah nonton podcastnya Raditya Dika dan Dokter Gia yang sedang hangat diperbincangkan sekarang. Tapi setelah saya baca-baca ternyata memang itu kasus 15 tahun yang lalu. Itu kejadiannya kasus di RSUD di daerah Garut, saya nggak bisa sebutin. Itu memang kasusnya betul adanya dan banyak sekali sekarang dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang nge-stitch ini mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Sekarang saya akan bahas versi saya sendiri. Jadi setelah saya baca-baca itu adalah usianya 17 tahun yang dimana melahirkan anak pertama usia 17 tahun itu melahirkannya bukan di tenaga kesehatan ya. Nah, pertanyaannya apakah bisa rahim copot? Jadi, bisa saja memang kasus itu terjadi. Karena apa? Itu persalinannya bukan di tenaga kesehatan. Dalam artian itu di dukun beranak. Nah, kalau misalkan di 16 kalau nggak salah saya dengar-dengar itu kasusnya di 2016 memang mungkin masih banyak banget, bahkan tidak hanya di pedesaan, di perkotaan pun masih ada dukun beranak, bahkan sampai 2025 sekarang pun di perkotaan pun masih ada dukun beranak. Akan tetapi dukun beranak ini sekarang dijadikan partner ya, supaya bisa membantu para bidan atau para tenaga kesehatan after persalinannya, akan tetapi bukan untuk menolong persalinan. Balik lagi ke topik, kembali lagi yaitu rahim copot. Nah, kalau misalnya versi saya setelah saya baca-baca, bisa saja rahim copot itu terjadi karena ada namanya dalam dunia kesehatan yaitu inversio uteri atau uterus atau rahim kebalik ya. Jadi kebalik itu dia turun ke bawah, turun sehingga muncul di bagian luar, maksudnya di depan vagina ya, maaf ya. Jadi pada saat itu, sedangkan kasus yang terjadi ini adalah plasentanya tidak lahir setelah 30 menit ya. Jadi nah kita gali lagi, ini berarti pasien tersebut yang usia 17 tahun ini mengalami retensio plasenta atau tidak lahir plasentanya setelah 30 menit. Sedangkan saya aja sebagai tenaga kesehatan ketika misalkan ada kasus tersebut, ada kasus misalkan setelah 30 menit tidak lahir juga, itu memang harus dilakukan manual plasenta. Manual plasenta memang biasanya melibatkan tenaga kesehatan yaitu dokter obgyn. Supaya apa? Ketika misalnya terjadi perdarahan pun ada penanganannya yang lebih lebih cepat. Biasanya kalau terjadi seperti itu akan adanya rujukan untuk ke rumah sakit. Nah, kalau misalkan kasusnya di sini